Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin waj'alna khawalisatan biwajhikal karim waj'alna min ulama'ikal 'amilin amin ya rabbal alamin. Para jamaah salat subuh rahimakumullah yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Kita memulai pagi ini dengan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat dari pagi bahwa hidup saya ini hanyalah untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa ibadah kita, hidup kita, mati kita itu semuanya lillahi rabbil alamin. Karena kita tidak punya kemampuan diri kita ini untuk mengatur kehidupan kita. Mau di manajemen bagaimanapun ya, kehidupan ini akan sesuai dengan takdir yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang saya hormati, kami di sini melanjutkan bacaan kitab Hikam, salah satu kitab yang menerangkan tentang kewalian. Artinya yang menerangkan bagaimana kita menjalani hidup ini hanya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tidak mencintai yang lainnya. Hanya mencintai Allah. Hidup kita ini hanya mencintai Allah, tidak mencintai diri kita sendiri. Tidak mencintai diri kita sendiri. Kita tidak cinta pada diri kita, tetapi kita hanya mencintai Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaih. Seseorang itu tidak mempunyai iman yang sempurna sampai diriku lebih dicintai oleh dia daripada dirinya sendiri, daripada anak, daripada orang tuanya, daripada apapun yang ada di dunia. Nah, ini kata Rasulullah SAW. Kita pernahkah mempunyai hati yang seperti itu? Apakah kita pernah punya rasa bahwa Rasulullah ini melebihi diriku sendiri? Ya, pernahkah? Ya, tentunya untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita di hadapan Allah, perlu kita untuk introspeksi seperti itu. Saya lebih mencintai siapa? Lebih mencintai diri saya apa lebih mencintai Rasulullah? Apalagi juga mencintai Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan para jemaah sekalian yang saya hormati, talabuka minhu ihtimamun lahu, katanya kitab Hikam. Wa talabuka lahu ghaibatun minka anhu. Wa talabuka li ghairihi likillati hayaika minhu. Wa talabuka min ghairihi liwujudi mu'tika anhu. Talabuka lahu minhu, talabuka minhu ihtimamun lahu. Memintamu kepada Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan bahwa dirimu suudzon kepada Allah. Ini versi Hikam ini ya, versi Hikam. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah itu berarti kita suudzon kepada Allah.
ihtimam, apa ittiham. Berarti kita ittiham kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Ya kalau kita minta kepada Allah, ya Allah saya minta ini, minta saya selamatkan ya Allah, minta saya masukkan ke surga. Apalagi minta saya pangkat saya dinaikkan ya Allah. Maka berarti kamu ittihamun lahu, berarti kamu ittiham kepada Allah. Berarti kamu itu buruk sangka kepada Allah. Kenapa? Karena kamu masih minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah ini untuk mendapatkan apa yang kita inginkan harus minta. Karena kalau tidak diminta Allah tidak beri. Nah, kalau kamu punya perasaan Allah itu tidak beri, berarti kamu kan menghilangkan sifat muhsinnya Allah, sifat mu'tinya Allah, sifat rezeknya Allah. Bahwa Allah itu al-muhsin, Allah itu maha baik. Masa ada orang baik masih harus diminta? Kita kepada orang yang baik tidak perlu minta. Seperti orang tua kita, di saat kita menjadi anak bayi, maka orang tua kita tidak perlu kita minta kepada orang tua, Bu saya mau makan, Bu saya mau menyusu, Bu saya mau ini. Tidak ada. Orang tua yang baik tidak perlu diminta. Lah Allah ini lebih daripada orang tua. Sayangnya Allah kepada kita itu melebihi sayangnya orang tua kita kepada kita. Karena apa? Allah itu punya sifat Ar-Rahman. Allah itu punya sifat Ar-Rahim. Kenapa kamu masih minta kepada Allah itu? Kalau kamu minta kepada Allah berarti Allah itu cak meturan cerai. Mun tak penta tak beri. Mun tak minta dari Allah Ta'ala tak beri. Dan ini kecepon hikam. Jadi sampean mun adua dari Allah Ta'ala berarti kalian itu ittiham kepada Allah. Makanya ada ulama itu yang seumur-umurnya tidak pernah minta kepada Allah. Seperti ya Imam Bukhari itu seumur hidup Imam Bukhari ini berdoa itu hanya 2 kali. Berdoa kepada Allah, ya Allah minta ini ya Allah. Tapi beliau itu tidak pernah berdoa, ya ibadah itu aja. Mau baca Quran ya baca Quran, mau zikir. Tidak pernah pas berdoa setelah itu, tambah tawassulnya cek benjang tak kok tak beri kan. Tawassul keneka. Allah Ta'ala aja cerai. Karena kita tawassul dapat ria setelah beri. Lah kok sesulit itu sih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya kita mau minta ke presiden saja, harus pakai proposal ini. Lewat ini. Nah, kalau kepada Allah kamu punya perasaan seperti itu, berarti Allah itu seperti presiden sejak cerai. Itu katanya hikam. Katanya hikam ya begitu, tapi di Al-Qur'an ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku maka aku akan memberi. Itu katanya Allah di dalam Al-Qur'an. Nah, terus bagaimana perbedaannya ini pengertian yang ada di dalam kitab hikam dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an? Yang ada di Al-Qur'an itu ud'uni astajib lakum, itu doamu itu bukan untuk ngatur Allah, tetapi doamu itu untuk menampakkan kehambaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti doamu itu adalah ibadah. Kenapa kamu berdoa? Saya berdoa ini karena ibadah. Saya tidak ingin mendapatkan apa-apa. Katanya ulama itu ahtaru alla ahtar. Ahtaru alla ahtar. Aku memilih untuk tidak memilih. Ini kan bahasanya ya sangat dalam. Aku dalam hidup ini memilih untuk tidak memilih. Benar nyoblos nih kan benar. Kalau tak orang nyoblos benar nih kan. Aku di dalam menjalankan hidup ini memilih untuk tidak memilih. Artinya terserah Allah hidup saya ini. Saya tidak akan pernah ngatur-ngatur Allah. Saya ingin ini ya Allah enggak mau. Ini apa namanya? Ulama yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pernah dibuktikan oleh Nabi Ibrahim ya.
Nabi Ibrahim ini di saat dirinya akan dilempar ke api. Nabi Ibrahim ini akan dibakar oleh Raja Namrud. Kayu yang akan membakar Nabi Ibrahim ini mungkin tumpuannya lebih besar daripada Masjid Agung ini. Tumpukan kayu yang ditumpuk. Wis ini tinggi sekali, ya lebar. Yang akan Nabi Ibrahim akan dibakar. Karena oleh Raja Namrud setiap orang itu diwajibkan bawa kayu. Sampai kayu sepekol, ribuan orang akhirnya kayu itu numpuk seperti melebihi gunung. Setelah dibakar, kayu ini dibakar. Lah ini tidak ada yang berani mendekat. Kenapa? Karena apinya besar sekali. Bagaimana cara membakar Nabi Ibrahim ini? Siapa yang akan membawa Nabi Ibrahim ini ke tempat pembakaran itu? Tidak ada yang berani. Akhirnya datanglah iblis. Iblis berubah wajah menjadi manusia. Ada apa katanya? Ini mau membakar ini, oh gampang caranya itu. Bikin ketepil yang besar, katanya iblis. Jadi ketepil besar itu namanya bahasa Arabnya itu minjanik. Minjanik ini dalam bahasa Arab. Ini ketepil yang besar. Ini bikinan iblis yang pertama kali. Jadi sandi ketepil naga-naga kisah iblis datang saya ke itu. Yang makin letetian main anak pohon. Akhirnya bikin menjanik yang besar. Nabi Ibrahim ini sudah menjaniknya siap. Nabi Ibrahim sudah dimasukkan ke itu sudah. Kan tinggal narik, nanti Nabi Ibrahimnya itu terbang. Terbang sampai ke pembakaran. Nabi Ibrahim ini di saat akan ditarik begini, sudah ditarik begini, malaikat-malaikat di langit itu sibuk. Malaikat berkata kepada Allah, ya Allah, Ibrahim akan dibakar ya Allah. Nabi Allah Ta'ala, iya apa? Itu dialognya Nabi malaikat dengan Allah itu. Beda apa malaikat? Ya ini Ibrahim ini satu-satunya orang yang menyembah engkau di muka bumi ini. Tidak ada. Kalau Ibrahim ini mati, lalu siapa yang akan menyembah engkau ya Allah? Katanya malaikat itu. Terus mau kalian itu apa? Katanya Allah kepada malaikat. Saya ingin menolong Ibrahim. Ingin menolong agar beliau itu tidak terbakar. Lalu malaikat diizini oleh Allah. Ya sudah, kalau kamu mau menolong Ibrahim, ya sudah tolong sana. Kalau Ibrahimnya mau ditolong. Malaikat dari langit ni keturun, bilang kepada Ibrahim, Ibrahim, saya ini rombongan malaikat. Mau apa malaikat? Saya ingin menolong engkau wahai Nabi Ibrahim, karena engkau akan dibakar ini. Katanya Nabi Ibrahim, saya ini tidak perlu pertolongan kalian. Kalian itu kan makhluk sama seperti saya. Saya tidak ingin pertolongannya makhluk. Sudah, pergi lagi sampean ini. Kalian pergi ke langit. Akhirnya ditinggal ini. Nah ini Nabi Ibrahimnya sudah dilempar. Nabi Ibrahim dilempar, malaikat Jibril minta kepada Allah. Ya Allah, Nabi Ibrahim mereka lengaper. Lah lagi. Terus mau apa engkau wahai Jibril? Saya ingin menolong Nabi Ibrahim. Di Nabi Ibrahim ini malaikat Jibril berkata kepada Nabi Ibrahim di saat Nabi Ibrahim sudah ada di udara. Jadi malaikat berkata, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man anta? Ana Jibril, Raisul Malaika. Saya ini Jibril, ketuanya malaikat. Terus mau apa Jibril? Engkau datang ke saya. Saya ingin menyampaikan salamnya Allah. Apa salamnya Allah? Allah sedang menunggu permintaanmu untuk ditolong oleh Allah. Jadi Nabi Ibrahim, Allah nega dan tak tuan sampian. Seminta tolong pun sampean atuwa bi Allah Ta'ala tolong. Apa jawabannya Nabi Ibrahim?
Sampaikan salam saya kepada Allah, wahai malaikat Jibril. Ilmuhu bihali yunini an su'ali. Itu jawabannya Nabi Ibrahim. Ilmuhu bihali yunini an su'ali. Cak mutura Allah ni kan lah tahu. Perlu napa gula mentah. Dan ini cak mutura. Allah itu sudah tahu saya ini mau bagaimana. Itu sudah terserah Allah. Saya tidak perlu meminta kepada Allah karena Allah sudah tahu tentang saya, tentang keadaan saya. Saya malu minta kepada Allah itu, malaikat Jibril. Nah, jadi seperti ini Nabi Ibrahim ini. Saya malu minta kepada Allah karena Allah sudah tahu. Perlu apa saya minta itu? Gara-gara ini Nabi Ibrahim ini terus, karena Nabi Ibrahimnya tidak mau minta. Jadi terus Nabi Ibrahim ini sampai ke kobaran api yang besar itu. Karena Nabi Ibrahim ini tidak minta kepada Allah, maka Allah langsung berkata kepada api yang membakar Nabi Ibrahim, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya naru, wahai api, kuni adalah engkau bardan dingin. Wahai api, dinginlah engkau. Anehnya Allah Ta'ala tidak berhenti di bardan, tapi dilanjut wa salaman. Adalah kamu api bardan dingin, wa salaman dan menyelamatkan. Andai kata Allah itu berkatanya cukup bardan, Nabi Ibrahim mati kedinginan kan? Maka Allah melanjutkan dari bardan wa salaman. Adalah engkau api dingin dan menyelamatkan. Ala Ibrahim, cukup dek Nabi Ibrahim. Nah, maka mon kula bisa sampean niku apa iki pakun panas. Mon Nabi Ibrahim iki dingin dan menyelamatkan, nikmat. Jadi Nabi Ibrahim dilempar ke api, ya sudah, bardan wa salaman. Bagaikan ada di dalam mobil ber-AC. Jadi tenang saja di dalam itu. Ini beberapa hari. Ya, beberapa hari, ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan bulanan itu. Nabi Ibrahim di dalam api. Maka setelah api ini habis, Nabi Ibrahimnya ya tetap. Ibrahim tenang-tenang saja keluar dari api. Artinya rambutnya Ibrahim saja tidak terbakar. Enak, bahkan Nabi Ibrahim berkata, saya paling nikmat itu di dunia. Kehidupan saya paling nikmat di dunia itu di saat saya dibakar api oleh Namrud. Di saat saya dibakar oleh Namrud, maka kehidupan itu yang paling terasa nikmat bagi saya. Ini Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu meminta kepada Allah itu ihtimam. Nabi Muhammad SAW juga pernah seperti itu di saat perang Badar. Di saat perang Badar ini perang penentuan Islam dan kafir. Kalau Islam kalah, habis ke akar-akarnya. Jadi Allah Ta'ala, orang Islamnya hanya 300, orang kafirnya 1000. Orang Islam yang 300 itu, pedangnya ini tiap 30 orang hanya satu pedang. Orang mangkat perang, pedangnya 30 orang, pedangnya situng gantian. Senjatanya satu itu bergantian untuk setiap 30 orang. Berarti kan hanya kalau 300 orang kan hanya bawa 10 pedang. Dengan orang kafir senjata yang lengkap. Nabi Muhammad itu begini doanya kepada Allah. Terserah engkau ini ya Allah. Kalau kita dikalahkan ya lam tu'bad abadan. Tidak ada yang menyembah engkau. Dan ini kata kanjeng Nabi dari Allah Ta'ala. Jadi di saat sangat sulit, di saat kesulitan, para rasul, ya, para nabi, para ulama, para wali itu semakin tidak minta kepada Allah, semakin malu. Semakin kesulitan akan semakin malu meminta kepada Allah Ta'ala.
Kenapa? Karena di sini ada peran mengatur Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kita ini, kita wah tambah sulit, tambah hosok kan dan kan. Mau tambah kesulitan kita husuknya luar biasa. Para jemaah sekalian, saya lanjutkan bacaannya. Terus selanjutnya, wa talabu kalahu ghaibatun minka. Tadi garis besarnya kalau kita minta kepada Allah berarti kita sudon kepada Allah. Di sini dilanjutkan wa talabu kalahu ghaibatun minka. Kamu meminta kepada Allah. Kamu meminta kepada Allah itu berarti kamu menunjukkan bahwa kamu jauh dari Allah. Maksudnya meminta bagaimana? Maksudnya, ya Allah jadikan saya orang dekatmu ya Allah. Itu menunjukkan bahwa kamu ghaib dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita ini ya memang kita akui bahwa kita ghaib dengan Allah itu. Yang ada di dalam hati kita itu apa? Yang ada di dalam hati kita itu rencana kehidupan kita selanjutnya kan? Saya harus begini, saya harus begini. Sudah ada Allah sama sekali itu sudah ada. Iktimat kita kepada Allah itu sudah ada. Jadi bahwa kita ghaib dari Allah Subhanahu wa taala itu sangat jelas. Kalau katanya para wali, ya, kalau katanya para wali itu kaifa yahjubu anka. Bagaimana Allah itu bisa terhalang dari dirimu? Wa huwa zahirun fi kulli asya. Allah taala itu tampak jelas. Iki kain cepat dalam kalau tadi. Dan nikah. Dalil bahwa Allah itu ada. Itu apa? Kan wujudul alam. Allah kok tahu kamu kalau Allah ini ada? Ya wujudul alam ini. Alam ini ada. Ini menunjukkan bahwa ada Sang Maha Pencipta. Ya. Bumi sudah ada. Langit ada. Matahari semua isinya alam semesta ini ada. Ini menunjukkan bahwa ada yang menciptakan. Dan Tuhannya harus lebih dulu kan. Ya, Tuhannya harus lebih dulu dari alam semesta ini. Kok ada Tuhan baru muncul ini kan namanya aneh. Nabi Isa dianggap Tuhan. Nabi Isanya baru lahir. Dulu sebelum Nabi Isa lahir, setelah itu Tuhannya itu siapa kan? Jadi Tuhan ini harus lebih dulu daripada alam ini. Karena yang namanya Tuhan harus punya kontribusi untuk penciptaan bumi, langit, dan lain sebagainya. Jadi Tuhan itu harus ada. Lalu kamu tahu bahwa Tuhan ada ya karena sudah ada bumi, ada langit, dan ini pasti ada yang menciptakan. Tidak mungkin am khuliqu min ghairi syai'. Tidak mungkin ada sesuatu tercipta tanpa ada yang menciptakan. Tidak mungkin. Sampean napak saus tak mungkin. Lah ini katanya kita. Katanya kita tahu kalau Allah itu ada, Sang Maha Pencipta itu ada karena kita melihat alam semesta. Kalau katanya para ulama ini lain. Alam ini ada apa enggak itu loh. Ya, kalau terbalik nih kemauan para wali nih kan. Alam ini ada apa enggak ya? Oh ada alam. Kenapa kok alam ini ada? Karena Allah ada. Jadi yang tahu, yang kelihatan dulu ini Allahnya, bukan alamnya. Beda dengan kita lihat alam dulu baru tahu bahwa ada Sang Maha Pencipta. Wali ini enggak tahu dulu Maha Penciptanya. Maha Pencipta ini bikin apa ya? Oh bikin bumi, bikin langit. Tapi bumi tak ketelak sekali. Langit tak ketelak langit. Jadi bagaimana? Jadi sama dengan tukang ukir ini, tukang ukir kayu. Sampean melihat ukiran ini, ukiran kayu, akan terlintas orang yang ngukir.
wah ini tukang ukirnya hebat misalnya. Ini pasti ada yang ukir kayu ini. Dan tukang ukirnya pasti hebat. Kan gitu kata kita kan. Karena kita melihat ukiran terlebih dulu. Nah sekarang kalau kita melihat tukang ukirnya dulu. Wah ruak tukang ukir. Waduh tukang ukir pungkul. Pasti akan terlintas karya-karyanya dia. Dia pasti punya karya itu. Kayak apa karyanya dia? Karena yang dilihat tukang ukirnya terlebih dulu, bukan hasil ukirannya. Lah kita itu melihat hasil ukiran, melihat bumi, melihat dunia, baru kita memikirkan Allah itu ada. Kadang-kadang mun tahu kita tak patikin, nah ini kita ambil pikiran, buatlah pada omku ya, begitu. Nah ini karena kita melihat buminya terlebih dulu, tidak melihat Allahnya terlebih dulu. Padahal Allah itu zahara fi kulli asya atau fi kulli syai. Allah itu jelas tanpa di setiap segala sesuatu. Allah maujud qabla kulli syai. Allah itu ada sebelum adanya sesuatu. Tukang ukir tentunya ada lebih dulu sebelum hasil ukirannya. Tidak mungkin ukirannya dulu baru tukang ukirnya baru lahir. Tidak mungkin. Ya tukang ukir, wah ini tukang ukir handal ini hebat ini. Maka terlintas dia akan ngukir ini, akan ngukir ini, terlintas di dalam diri kita. Jadi oleh karena itu, marilah kita itu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara bagaimana? Ya dengan cara kita memikirkan tafakkur fi nafsi. Kita berpikir tentang diri kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kita berpikir diri kita ini, bagaimana kita punya mata, bagaimana kita punya telinga, terus la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita punya nyawa, ya, punya kehidupan, nanti kita mati. Kita hidup tidak pernah kita rencanakan kan? Kita hidup ini, pernahkah kita merencanakan hidup kita dulu sebelum kita ada? Saya ingin hidup di tahun 2013 misalnya, 2023. Tidak ada itu. Moro-moro ya hidup. Nanti mati pun juga kita tidak bisa merencanakan kematian ini karena kehidupan dan kematian itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa talabuka li ghairihi ini likillati hayaika minhu. Kalau kamu meminta selainnya Allah berarti kamu itu tidak punya rasa malu. Ya. Ini kan saja dicelataki kita nih kan. Wa talabuka li ghairihi likillati hayaika minhu. Kalau kita minta sesuatu yang selainnya Allah, berarti kita ini tidak punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita minta kan memang sesuatu selainnya Allah. Kalau minta dekat dengan Allah itu masih mending. Allahumma ja'alna minal ulama'il amilin, minal muqarrabin, minal abror, minas solihin, itu masih bagus. Ya Allah jadikan saya orang yang soleh, orang yang baik, orang yang muqarrabin. Lah ini enggak. Enggak di sini ini. Ini memintanya selain Allah. Ya Allah pangkat saya naikkan, ya Allah harta saya tingkatkan. Lah ini meminta selain Allah. Lah di mana rasa malu kamu itu kok minta sesuatu yang tidak ada kenyataannya? Yang tidak ada kenyataannya. Kita minta sehat, minta ini. Itu minta sesuatu selainnya Allah Subhanahu wa taala. Minta sesuatu yang tidak penting katanya ulama. Sesuatu ini tidak penting. Di dalam kehidupan ini yang penting hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada sesuatu yang lebih penting dari itu. Marilah kita di dalam kehidupan ini yang meningkatkan kualitas hidup kita. Mudah-mudahan kita nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu inda malikim muqtadir fi maq'adi sidqin
inda malikin muqtadir. Iki taudu senyatan menten kene taudu cek jauh nih kan lu. Ya mudah-mudahan kita hanya termasuk orang yang selamat menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan bahagia, dengan tanpa ada rasa takut, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Para jemaah sekalian yang saya hormati, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau boleh saya tanya. Sambung ngarai. Ada itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna faqihnana wa qarabatina. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa inna rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.